Assalamualaikum Bapak dan Ibu pensiunan dimanapun Anda berada. Dan selamat datang di channel Doa Pensiunan Sejahtera. Pada kesempatan ini, kami akan mengupas tuntas informasi terbaru seputar kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara atau ASN dan para pensiunan. Untuk mendapatkan informasi terkini dan tidak melewatkan setiap pembaharuan, kami mengajak Anda untuk subscribe, tinggalkan komentar, berikan like, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda. Hari ini adalah momen yang penuh makna bagi saya pribadi, sekaligus bagi kita semua, karena menandai dimulainya babak baru pengabdian saya di Kementerian Keuangan. Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Amanah ini tidak ringan, karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Di bawah kepemimpinan beliau, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan mengawal program-program prioritas pemerintah hingga RAPBN 2026. Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, mulai dari restrukturisasi Direktorat Jenderal hingga pembentukan unit-unit baru, adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan masa depan. Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia. Untuk itu, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Mulyani. Sebelum menyampaikan langkah ke depan, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak mengingat tantangan-tantangan yang sudah dilalui oleh Kementerian Keuangan. Tantangan terbesar adalah pandemi COVID-19. Saya yakin semua masih ingat pandemi COVID-19 yang awalnya adalah krisis kesehatan, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Lalu terjadi juga perang di Ukraina yang membuat tantangan perekonomian global semakin berat. Di saat krisis tersebut, saya ingat kita berusaha sangat keras melakukan langkah-langkah luar biasa untuk memastikan bahwa perekonomian kita tetap bergerak yang dikemas dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Melalui berbagai paket stimulus ekonomi, kita berhasil menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha dengan tetap mempertahankan kesehatan APBN dan kepercayaan pasar. Ini semua tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan kerjasama yang solid dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Saat sibuk menghadapi krisis, Kementerian Keuangan juga tidak berhenti melakukan reformasi. Justru, kita memanfaatkan krisis untuk mendorong perubahan struktural. Beberapa revisi undang-undang krusial pun lahir, di antaranya Omnibus Law Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Banyak mimpi yang sudah terwujud, tetapi masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa ekonomi saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar.
Kenaikan gaji pensiunan yang dijanjikan pada Oktober 2025 menjadi sorotan utama di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Setelah bertahun-tahun menanti, para pensiunan yang sebagian besar telah mengabdikan hidupnya untuk negara, kini merasakan secercah harapan baru. Namun, di balik euforia awal, muncul berbagai pertanyaan dan kekhawatiran mengenai implementasi, sumber pendanaan, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Artikel ini mengupas tuntas dinamika di balik keputusan krusial ini, menyoroti peran aktif Menkyu Purbaya Yudi Sadewa dalam memastikan keadilan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara. Analisis mendalam akan dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari lobi politik yang intens, tantangan birokrasi, hingga reaksi publik yang beragam. Senja meraya perlahan di ufuk barat Jakarta, mewarnai langit dengan gradasi jingga keunguan. Di sebuah ruang kerja yang tenang di gedung Kementerian Keuangan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru dilantik, tengah meninjau tumpukan dokumen. Cahaya lampu meja menerangi wajahnya yang serius, mencerminkan beban tanggung jawab yang baru saja disandangnya. Di sampingnya, duduk seorang ajudan setia, Bapak Adi Nugraha, yang dengan sabar menunggu arahan. "Adi," ujar Bapak Purbaya, suaranya mantap namun penuh pertimbangan. "Saya baru saja menerima laporan final mengenai usulan kenaikan gaji pensiunan untuk Oktober 2025. Angka-angkanya sudah jelas, namun yang perlu kita pastikan adalah keberlanjutannya dan bagaimana ini akan diterima oleh publik luas, terutama para pensiunan itu sendiri." Bapak Adi mengangguk. "Benar, Pak. Selama ini aspirasi para pensiunan mengenai penyesuaian gaji mereka memang terus berulir. Banyak yang merasa bahwa besaran pensiun saat ini belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup yang terus meningkat, apalagi bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga." Bapak Purbaya menghela nafas. "Saya memahami betul hal itu. Dedikasi mereka terhadap negara tidak ternilai. Mereka adalah tulang punggung yang telah membangun fondasi bangsa ini. Oleh karena itu, prioritas utama saya adalah memastikan bahwa pengabdian mereka mendapatkan penghargaan yang layak, bahkan setelah mereka tidak lagi aktif berdinas." Ia membalik halaman laporan. "Namun kita juga tidak boleh lalai dalam menjaga kesehatan fiskal negara. Kenaikan ini harus didukung oleh sumber pendanaan yang kuat dan berkelanjutan. Kita tidak ingin memberikan harapan palsu yang justru akan membebani generasi mendatang." Perbincangan mereka sesungguhnya adalah puncak dari berbulan-bulan diskusi, lobi, dan kajian mendalam. Sejak awal masa jabatannya, Bapak Purbaya telah menyatakan komitmennya untuk memperhatikan kesejahteraan para pensiunan. Ia menyadari bahwa isu ini bukan sekedar masalah anggaran, melainkan juga masalah keadilan sosial dan pengakuan terhadap jasa para aparatur sipil negara atau ASN dan TNI Polri yang purna tugas. Di sisi lain, di sebuah kedai kopi sederhana di Bilangan Menteng, sekelompok pensiunan ASN sedang berkumpul. Tawa dan obrolan hangat mereka. Seiring berjalannya waktu, diskusi mengenai kenaikan gaji pensiunan Oktober 2025 semakin memanas. Di kalangan birokrasi, tim dari Kementerian Keuangan bekerja keras menganalisis berbagai skenario. Bapak Purbaya seringkali mengadakan rapat maraton dengan para eselon 1 dan 2, memastikan setiap detail diperhitungkan. "Pak Menteri, kami sudah memproyeksikan beberapa opsi kenaikan, mulai dari 5% hingga 10%. Namun masing-masing opsi memiliki implikasi fiskal yang berbeda. Opsi 10% memang paling diinginkan oleh para pensiunan, tapi itu akan membutuhkan alokasi anggaran tambahan yang signifikan, sekitar 30 triliun rupiah per tahun," ujar Direktur Jenderal Anggaran, Bapak Hendra, dalam sebuah rapat. Bapak Purbaya mengerutkan kening. 30 triliun rupiah, itu bukan angka yang kecil. Dari mana kita akan menariknya? Apakah ada potensi efisiensi belanja di kementerian lain yang bisa dialihkan? Kami sudah mencoba melakukan efisiensi, Pak. Namun memangkas anggaran di sektor lain tanpa mengorbankan pelayanan publik juga memiliki tantangan tersendiri. Ada juga opsi untuk menaikkan beberapa jenis penerimaan negara, misalnya dari pajak pertambahan nilai atau bea masuk. Namun, hal ini berpotensi menimbulkan gejolak inflasi, jelas Bapak Hendra. Sementara itu, di luar gedung kementerian, berbagai asosiasi pensiunan mulai mengorganisir diri. Mereka mengirimkan surat terbuka, melakukan audiensi dengan anggota dewan, dan bahkan merencanakan aksi unjuk rasa damai jika aspirasi mereka tidak didengar.
Kami sudah mengabdi seumur hidup kami untuk negara ini. Kami berhak mendapatkan tunjangan pensiun yang layak untuk menghidupi keluarga kami. Kenaikan gaji pensiunan ini bukan sekedar permintaan, tapi sebuah keadilan yang tertunda, ujar Bapak Surya, Ketua Asosiasi Pensiunan ASN Pusat, dalam sebuah pertemuan dengan wartawan. Di kalangan politisi, isu ini juga menjadi topik hangat. Banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang menyuarakan dukungan terhadap kenaikan gaji pensiunan, menyadari bahwa isu ini memiliki basis pemilih yang kuat. Saya mendukung penuh kenaikan gaji pensiunan. Ini adalah bentuk penghargaan kepada mereka yang telah berjasa. Pemerintah harus mencari solusi pendanaan yang kreatif. Jangan sampai alasan anggaran menghalangi keadilan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini, kata Bapak Ahmad, seorang anggota Komisi 11 DPR RI. Namun, tidak semua suara bernada positif. Beberapa ekonom memperingatkan tentang potensi dampak negatif jika kenaikan gaji pensiunan tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Jika kenaikan gaji pensiunan hanya didanai dari utang atau pencetakan uang, itu bisa memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat secara umum. Kita harus hati-hati agar kenaikan ini justru tidak merugikan masyarakat luas, termasuk para pensiunan itu sendiri dalam jangka panjang, ujar Profesor Budi Santoso, seorang ekonom dari Universitas Indonesia. Bapak Purbaya menyadari kompleksitas situasi ini. Ia harus menyeimbangkan antara tuntutan keadilan sosial, aspirasi para pensiunan, serta menjaga stabilitas ekonomi makro. Setiap keputusan yang diambil akan memiliki konsekuensi yang luas. Ia tahu sorotan publik kini tertuju padanya, dan ekspektasi yang dibebankan kepadanya sangatlah tinggi. Bagaimana ia akan menavigasi badai politik dan ekonomi ini untuk mewujudkan janji kenaikan gaji pensiunan Oktober 2025 menjadi sebuah kenyataan yang berkelanjutan masih menjadi pertanyaan besar. Bapak Purbaya Yudisa Dewa menyadari bahwa evaluasi menyeluruh terhadap berbagai opsi kenaikan gaji pensiunan Oktober 2025 adalah langkah krusial sebelum mengambil keputusan final. Ia mengumpulkan tim ahli dari berbagai bidang, termasuk ekonomi makro, fiskal, dan sosial. Kita perlu melihat dampak jangka panjang dari setiap skenario. Jika kita menaikkan pensiun sebesar X%, bagaimana ini akan mempengaruhi APBN dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Apakah ada potensi peningkatan pendapatan negara yang bisa mengimbangi beban ini? Tanya Bapak Purbaya dalam sebuah forum evaluasi. Tim ekonomi makro yang dipimpin oleh Dr. Kartika mempresentasikan hasil analisis mereka. Berdasarkan proyeksi kami, kenaikan 8% dengan sumber pendanaan yang terdiversifikasi, termasuk peningkatan efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan pajak non-pajak, masih dalam batas aman. Namun, kenaikan di atas itu akan mulai menekan postur fiskal kita secara signifikan, terutama jika pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan. Lalu bagaimana dengan opsi pendanaan dari hasil divestasi BUMN atau optimalisasi aset negara? Tanya Bapak Purbaya. Opsi tersebut bisa menjadi sumber pendanaan sementara, Pak. Namun kita tidak bisa mengandalkannya secara berkelanjutan. Divestasi aset strategis perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengurangi kapasitas negara di masa depan. Sedangkan optimalisasi aset, seperti optimalisasi penggunaan gedung-gedung pemerintah yang belum terpakai secara maksimal, bisa menjadi sumber pendapatan yang lebih stabil, meskipun nilainya mungkin tidak sebesar yang kita harapkan untuk menutupi seluruh kenaikan. Jawab Dr. Kartika. Di sisi lain, tim sosial yang dipimpin oleh Ibu Dian memberikan masukan mengenai persepsi publik dan dampak sosial dari kenaikan gaji pensiunan. Kami telah melakukan survei awal. Mayoritas pensiunan sangat mengharapkan kenaikan yang signifikan, setidaknya bisa mengimbangi inflasi. Kenaikan di bawah 5% kemungkinan besar akan dianggap mengecewakan. Namun di sisi lain, masyarakat umum juga menyadari adanya keterbatasan anggaran negara. Bapak Purbaya mendengarkan dengan seksama. Ia memahami bahwa keputusan ini harus